main. Malam Ibu. Malam bapak-bapak. Malam nggak? Sering denger loh berdua podcastnya. Insya Allah ya. Insya Allah ya, janganlah ya. Iya. Coba Ibu sharing-sharing dikit Bu, biar beda gitu, nggak ngomongin cinta mulu. Pusing. Alam bawah sadar itu apa ya dan apa fungsinya? Asik. Itu mau dijawab dulu nggak? Pertanyaan Pak Edi. Mas alam bawah sadar itu apa ya dan apa Ya, fungsinya? alam bawah sadar. Jadi manusia itu kan, aduh aku kayak yang ini ya Nggak sekedar apa-apa, share sharing. aja. Kalau memang salah ya mohon dimaafkan ya. Kalau alam bawah sadar, jadi manusia itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya kita lihat gunung es, itu kan kalau gunung es tuh di atasnya tuh sedikit gitu ya. Alam sadar dan alam bawah sadarnya itu yang kalau kita lihat gunung es kan yang bawahnya lebih banyak tuh, nah atasnya tuh lebih sedikit. Nah alam bawah sadar tuh yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita tahu alam sadar itu, ya kayak misalnya contoh gini, kalau kita mau gerakin tangan nih kayak gini kelihatan, tapi kayak jantung itu dia bergerak dengan sendirinya tanpa kita sadari gitu. Itu udah masuk ke bawah alam sadar. Nah kalau ilmu-ilmu segala macam yang kita tahu itu bisa masuk ke bawah alam sadar, itu keren banget. Contohnya misalnya gini, kayak kita belajar nyetir, awal-awal kita mikir, kalau udah kebiasaan ya udah bergerak dengan sendirinya, kayak gitu gampangnya. Gitu jengnik gitu. Kalau neural linguistic programming sendiri itu kan dia Bang Edi yang nanya. oh ya Bang Edi ya, NLP itu kan neural linguistic programming. Itu sebenarnya yang awal nemu itu kan Anthony Robbins dari Amerika, tapi memang kalau Dia Amerika lebih itu tahu lagi siapa penemunya, gua nggak tahu. jadi kalau di luar itu ya itu udah masuknya mereka kan, mereka lebih suka praktisi ya. Kalau orang-orang filsafat barat tuh, orang-orang barat itu kan lebih ke praktisi sih sebenarnya. Nah kalau berbedanya adalah sama kita adalah ketika kalau NLP itu kalau pernah dengar afirmasi ya, mengkoneksikan alam semesta dengan diri kita sendiri, itu kalau di NLP hanya sebatas kita gitu, hanya sebatas manusia gitu, maksudnya mengkoneksikan diri kita dan akal pikiran kita kepada alam semesta. Tapi kalau di filsafat mungkin timur lebih kepada nggak cuman kita, afirmasi kita sama akal, tapi beserta alam semesta dan Tuhan. Itu bedanya sih kalau di NLP sama yang filsafat timur, kira-kira gitulah. Aku mendingan ditanya sih sebenarnya, aku juga bingung mau jelasin dari mana. Lah, itu tadi Kasih, kan kasih itu tadi sedikit. udah ditanya. Oh iya ditanya, pengen banget ditanya ya. Makasih Kak Anji. Waalaikumsalam, makasih Kak Anji. Salam. Waalaikumsalam. NGS nggak jelas, maksudnya gimana? Nggak jelas, typingnya gimana Bang ini? Nggak paham dia kayaknya. Oh kurang Ini- paham ya. Iya. Gini, mungkin dari gue ya. Kesayangan. Ketika kita melek, itu sebenarnya kita sedang sadar, gitu. Kita melek sedang sadar. Tapi kesadarannya penuh atau tidak, luas atau tidak, tinggi atau tidak, gitu kan. Kalau kita tidur, itu kebalikannya. Kita tidur tuh sedang tidak sadar. Ketika kita tidur itu kan berarti kita nggak sadar ya kan, lebih banyak nggak sadarnya gitu kan. Makanya terhubung ketika nggak sadar itu kan antara hidup dan mati gitu, antara hidup dan ketika kita bermimpi itu, mimpi terus kita ingat, itu kan berarti mimpi itu kita itu kan tidur tapi mimpi itu kan ada aktivitasnya. Lah itu alam bawah sadarnya. Kesadarannya apa? Ketika kita bangun tidur kita ingat. Juan. Ketika bangun tidur kita bayangkan kita lagi nggak sadar tapi kita ingat. Bisa dimengerti nggak? Bang Edi. Ya itulah makanya dalam keadaan sadar pun kita ngobrol begini nih ya. Kita ngobrol begini nih. Kita kan terlihat sadar nih sebenarnya. Tapi kan ada yang paham, ada yang enggak.
ya kan? Mungkin dari guenya yang kesadarannya kurang karena tidak bisa menjelaskan ke kalian, atau kalian yang mungkin kesadarannya lagi nggak tinggi, makanya nggak jelas, makanya nggak paham. Lah, tapi suatu ketika obrolan kita ini 2 minggu lagi kalian ingat gitu, oh ya sama ya dengan hal ini. Lah itulah sebenarnya alam bawah sadar yang menuntun kita untuk kesadaran. Susah memang menjelaskannya alam bawah sadar ini. Itu. Makanya orang punya versi sendiri-sendiri untuk menjelaskan. Tapi yang jelas kalau misalnya ya, kalau yang tadi Kak Ana tadi bilang nyetir lancar gitu kan, itu ya bagian alam bawah sadar sebenarnya itu, tapi lebih ke insting, lebih ke insting ya. Makanya ketika kita nyetir tiba-tiba refleks, ada sesuatu kita belok atau ada sesuatu kita hindari, itu lebih ke insting. Sebenarnya itu juga alam bawah sadar kita yang main gitu. Tapi bukan berarti alam bawah kita nyetir itu bukan berarti nggak sadar ya gitu loh. Kita tuh sadar, tapi alam bawah sadar kita bermain. Memang sulit ya gimana ngejelasinnya, tapi ya kira-kira seperti itu sih gue. Kalau menurut aku gini sih, kalau bicara bawah alam sadar itu tergantung kita mau dari sudut pandang mana. Iya. Karena setiap apa yang dijabarkan itu pasti berbeda pemahaman. Contoh, kalau kan tadi awalnya aku jelasin dari versi NLP, ya. Versi NLP ya mengenai alam bawah sadar berdasarkan NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, bawah alam sadar berdasarkan Neuro Linguistic Programming adalah bahasa gampangnya sesuatu hal yang bisa kita lihat dan kita sadari. Kita bergerak ngomong begini pun tanpa disadari, ini udah masuk bawah alam sadar. Dengan masuk ke karakter, misalnya orang yang ngomongnya tanpa sadar tiba-tiba begini, oh ini karakternya visual. Ini kita berdasarkan sudut pandang NLP. NLP ini berdasarkan gayanya filsafat barat gitu. Nah, kalau yang tadi disebutin sama Mas Erwijaya, aku panggilnya apa ya, Babang gitu ya Om. Itu dari sudut pandang kita yang filsafat timur. Jadi tergantung kita mau ngambil dari sudut pandang mana. Ini kalau dijelasin memang agak panjang kalau ngomong sama filsafat. Jadi kalau kan ada juga filsafat Jawa pun ada ngomongin bawah alam sadar gitu ya. Jadi kalau kita udah bicara masalah kesadaran, itu biasanya udah bahasnya masalah filsafat timur, filsafat Islam itu tuh udah masuknya ke kesadaran, bahasanya udah kesadaran. Jadi kayak bawah alam sadar, kesadaran gitu. Tapi kalau di NLP itu biasanya memang kalau kita menjelaskan tentang bawah alam sadar, mereka langsung mencontohkan sesuatu hal yang praktisi. Contoh, misalnya kita ketika baca Al-Fatihah, kita menghafal susah. Tapi ketika udah masuk bawah alam sadar, tinggal ngomong udah apa? Itu udah masuk ke bawah alam sadar. Jadi kalau sudut pandang NLP itu begitu. Nah, kalau sudut pandangnya filsafat timur mungkin agak lebih dalam. Misalnya, ketika mimpi misalnya gitu ya, misalnya ada sadar atau tidak sadar gitu misalnya. Contoh gampangnya gini, kalau filsafat timur, hukum itu hanya berlaku bagi orang yang tidak memiliki kesadaran. Sebenarnya hukum itu tidak akan berlaku kalau orang itu sadar. Jadi ketika kita sadar, kita nggak akan kena hukum intinya gitu. Bener, nah itu kita kalau udah filsafat timur sebenarnya kan pembahasannya lebih dalam gitu, lebih maknawi gitu. Nah, tapi kalau mau masuk kita ke bahasan tentang mimpi, sebenarnya itu bukan bawa alam sadar. Mungkin kalau di NLP masih bisa masuk ke itu bawa alam sadar. Tidak, bawa alam sadar itu bisa dilakukan kita ketika keadaan kita sadar pun kita seringkali melakukan sesuatu yang tidak sadar gitu. Maksudnya gini, kita melek aja, itu kita seringkali melakukan yang tidak kita sadari gitu. Contoh misalnya tiba-tiba geleng-geleng tuh, ini gini-gini nih, otomatis gitu. Nah itu sebenarnya masih dimasuk ke dalam bawah alam sadar. Kalau di dalam filsafat timur itu yang tadi jelasin tentang mimpi, nah kalau mimpi itu berbeda lagi sebenarnya. Malah mimpi itu masuknya kalau di filsafat barat itu masuk ke dalam bawah alam sadar. Tapi kalau
Kalau filsafat timur sebenarnya adalah kehidupan juga, sama Iya. seperti kehidupan kita saat Di dunia ini. ini. Gitu, itu bedanya. Tapi kalau di filsafat barat atau di NLP itu masuk ke bawah alam sadar gitu. Tapi kalau kita mimpi, kalau di filsafat timur itu udah beda, itu masuk dalam satu alam juga, karena untuk kita bertemu sesuatu hal yang gaib, yang ruh yang berbeda, jiwa-jiwa yang sudah terlepas dari suatu hal yang material, ya kita harus melepaskan diri dari suatu hal yang material. Nah, kapan kita melepaskan diri dari tubuh kita gitu ya? Pada saat kita tidur, itulah masuknya mimpi gitu. Dan itu sesuatu hal yang sadar sebenarnya. Iya. Makanya ada orang yang habis mimpi tuh inget gitu, Ingat. karena masih Iya. terkait sama akal dan jiwa. Iya. Masih kayak gitulah, ya kurang-kurang lebih lah kayak gitu. Ya kalau dijelasin memang sedikit membingungkan ya. Tapi kalau Iya. kita mengalami, menyadari, mau memahami itu bisa kok teman-teman. Contoh nih ya, Bang Edi nanya, kenapa ya kalau mimpi basah itu keluar beneran? Kenapa ya kalau mimpi kencing itu kenapa ngompol beneran? Karena kita itu punya materi di dalam tubuh kita. Itu real, materi dalam tubuh kita itu kan real. Materi itu salah satunya air dalam tubuh kita. Lah ketika mimpi seperti itu ya materi itu keluar. Materi yang ada dalam tubuh kita itu keluar. Ya makanya gue bilang sadar nggak sadar. Itu tuh kalau dibilang kan kita nggak sadar. Kita mimpi ya kan. Tapi kok keluar beneran airnya. Ketika mimpi basah kenapa keluar beneran cairannya? Kenapa mimpi kencing? Kenapa basah beneran gitu kasurnya? Ternyata tuh kencing beneran gitu, karena ada materi di dalam tubuh kita yang memang itu. Makanya dibilang sadar nggak sadar ya itu tadi gue bilang. Makanya penjelasannya tuh ya kita hanya bisa menjelaskan seperti ini gitu. Untuk lebih sebenarnya pemahaman tuh kembali lagi ke diri sendiri. Oh iya seperti ini seperti ini. Maka mencontohkannya berbeda-beda. Mungkin gue sama Kak Vina mencontohkannya berbeda, tapi ketemu gitu loh. Makanya kalau gue lebih ini ya, karena gue punya keyakinan bahwasanya mimpi itu bukan mimpi gitu. Bahwasanya kita tuh ya hidup di alam lain juga gitu, entah masa lalu, entah nanti gitu, entah saat ini gitu. Makanya kita tuh kadang-kadang kita kan kebawa ya teman-teman ya. Kok gue bisa ngeliat seperti ini ya? Kok kadang-kadang gue bisa ngeliat seperti lihat gitu. Coba bayangin ya, gue jalan nih ya di gunung. Gue sadar kan kalau namanya jalan di gunung itu kan sadar. Tapi ketika ada masa gue ngeliat sesuatu yang teman-teman gue nggak bisa lihat, padahal gue sadar gitu. Nah itulah makanya itu kadang-kadang jadi pertanyaan buat gue. Ini gue sadar nggak ya gitu? Kenapa yang bisa lihat cuman gue ya gitu? Makanya yang harus perlu kita sadari itu gini. Kemarin Sinci pernah nanya ke gue beberapa waktu yang lalu, Bang, kenapa gue bisa gue mimpi tapi seolah-olah gue hidup di situ, gue bisa mengendalikan. Kan pernah kan teman-teman ya, kita ngerasain Lucid mimpi, dream nggak sih? Lucid mimpi dream. no. Jadi gini, kita mimpi mau jatuh ke jurang, ya kan? Pada akhirnya kita nahan diri untuk tidak jatuh. Padahal itu kan kita nggak sadar tidur itu antara hidup dan mati. Kenapa kita bisa mengendalikan itu? Kalau jawaban gue ya karena kita sadar. Ketika seseorang dalam kesadaran tinggi, dalam kesadaran luas, bahkan mimpi pun bisa kita kendalikan. Bukan mengendalikan hidup ya. Ya karena seolah-olah kita hidup beneran di dalam mimpi itu. Makanya kita jadi semau kita. Kita diajak ke sana enggak gitu. Lo ke sana deh, enggak deh, bisa nolak gitu. Lo masuk ke situ enggak deh gitu. Kan kadang-kadang orang bermimpi gue diajak kemana nolak gitu. Tapi ada juga yang mau. Lah, makanya tingkat kesadaran orang menurut gue itu ada di situ. Ketika kesadaran lu tinggi, kesadaran lu luas, lu nggak akan segampang itu ke-distract dengan hal apapun. Gitu. Lucid dream gimana Kak? Kata Lunar. Kalau menurut pandangan Kak Vina. Jadi kalau menurut pandangan aku, ini aku dari sudut pandang gini, di dalam buku-buku filsafat juga diterangkan ya. Kalau jadi mimpi itu ada berbagai macam. Mimpi itu sangat terkoneksi sama jiwa kita sebenarnya, ya. Yang tadi aku bilang manusia itu kan terdiri dari jiwa, ruh, ya,
dan jasad ini gitu kan. Nah, tergantung dari jiwa seseorang. Makin seseorang itu makin murni jiwanya, itu di dalam mimpi pun dia memiliki kesadaran. Pertama, mimpi itu ada jenisnya. Satu, ada yang namanya sebutannya kusut masai. Kusut masai itu mimpi yang kalau orang tuh nggak tahu bangunnya ngapain, terus tuh mimpi putus-putus, tuh namanya kusut masai. Itu biasanya kita dalam keadaan jiwa yang sedang lagi apa ya, mungkin sibuk berisik akan di dunia, itu biasanya kusut masai. Ada mimpi yang memang kayaknya apa yang tadi dialami, ada namanya yang imajinasi. Jadi apa yang tadi kita lakukan tadi siang misalnya ke bawah mimpi ke malam, itu imajinasi dan delusi juga gitu. Atau lagi mengangan-angankan sesuatu, itu juga bisa dari situ. Jadi dia mengambil gambar dari sesuatu yang dia dapat pada saat misalnya siang hari, malam harinya dia mimpi itu. Dan itu belum dipastikan, berarti itu juga mimpi yang kalau jiwanya itu juga masih berada di sini. Jadi dia belum bisa jiwanya itu mengendalikan jasadnya gitu. Jadi masih tubuh ini yang mengendalikan jiwanya gitu ya. Nah, ketika kalau yang memiliki kesadaran itu siapa? Ya mungkin para wali, orang-orang yang memiliki jiwa yang suci. Itu biasanya dikasih pertama adalah yang mimpi yang apa ya namanya sebutannya, pokoknya kayak mimpinya para nabi itu ada mimpi yang kode gitu loh, kayak misalnya mimpi binatang gitu, atau mimpi apa namanya alam, mimpi matahari. Nah itu biasanya kayak gitu tuh mimpi-mimpinya para wali. Itu karena ada kode-kodenya. Ada yang memang langsung dikasih tahu mimpi yang akan terjadi nanti. Itu kalau menurut aku ya, seluruh ulama yang memang jiwanya disucikan, dia itu bisa tahu sesuatu yang akan terjadi nanti. Karena gini, ketika orang menjalani apa ibaratnya perjalanan jiwa ya, spiritualitas, itu kalau di tasawuf mungkin sebutannya kasyaf. Lama-lama tabir rahasia Tuhan tuh dibuka sedikit-sedikit. Bisa salah satunya dari jalur mimpi gitu. Itu yang dan misalnya diketemukan gitu, misalnya kita ketemu sama yang udah mau meninggal pun ketemu di situ. Karena syaratnya untuk bisa ketemu sama sesuatu hal yang imaterial ya harus jadi imaterial. Manusia ini kan terdiri dari material dan imaterial. Syaratnya untuk bisa ketemu yang imaterial, kita harus keluar dulu dari materi ini gitu kan. Salah satunya adalah mimpi. Mimpi itu kan matinya kecil gitu ya. Jadi sebenarnya mimpi itu memang dia ruhnya masih ada di sini, tapi jiwanya keluar. Beda tuh ruh sama jiwa. Kalau menurut Ibnu Sina, ruh itu masih masuk material. Kalau menurut Ibnu Sina tuh ruh masih material, karena ruh itu masih bentuknya kayak asap-asap gitu. Tapi kalau jiwa itu sesuatu hal yang dari keseluruhan, menyangkut masalah akal. Makanya nanti kalau kita meninggal pun, jasad kita hancur pun, jiwa itu biasanya menyempurna. Jadi kondisinya adalah manusia ketika perjalanan manusia adalah jiwa itu menuju kesempurnaan, sedangkan fisik kita, jasad, menuju kehancuran. Nah, ketika manusia ini lepas dari jasadnya, akal, ingatan, kenangan, ilmu yang kita pelajari di sini tuh masih inget. Kayak gitu sih, kurang lebih lah. Maaf kalau salah ya. Iya. Bang Juan nanya, ada sangkut pautnya sama deja vu? Kalau mimpi beda kan? Coba jelasin nggak Pina? Sebenarnya kayak deja vu itu dia kalau di dalam mimpi ya bisa juga kayak gitu. Jadi dia udah sebenarnya udah ngalamin lebih dulu. Bisa jadi melalui mimpi. Jadi di ruhnya dia tuh udah keluar duluan, udah jalanin duluan gitu. Terus baru dia di bawah, ketika udah sadar, misalnya kehidupannya kayak mimpi gua nih, terus sebenarnya memang ruhnya udah di situ gitu, maksudnya jiwanya udah pernah nyampe situ gitu. Itu namanya deja vu. Ya makanya jiwa ini kan hidup. Jiwa ini kayak gini. Jiwa itu kan campuran antara raga dan ruh, ya kan. Makanya ada di posisi mana jiwa itu mau istilahnya udah selesai tugas lo, makanya jiwa itu udah nggak akan berkeliaran lagi kan gitu. Kalau jiwa itu
jiwa itu sebenarnya berbeda dari jasad ya. Jasad itu hanya sebagai kayak ibaratnya hardware-nya aja. Jadi jiwa itu adalah perpaduan ruh akal di dalam diri kita gitu ya. Kan akal juga kayak gini kita mikir tuh kan itu akal ya. Kalau kita mikirnya otak nih ya kan, itu akal ya. Itu masuk dari jiwa gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh pernah ngalamin kayak gini, aku tidur tapi aku bisa ngelihat sekitar, tapi nggak bisa gerak badannya. Tapi bisa ngelihat sekitar tuh secara sadar. Nah itu kenapa? Itu kalau misalnya mungkin kalau di kedokteran ya beda ya mungkin menjelaskannya, tapi kalau di dalam filsafat memang secara materialnya aku tuh udah off, ibaratnya baterainya off, tapi secara imaterial itu on. Jadi kita jiwanya itu masih sadar terus, tapi baterai ininya kita, jasadnya kita ini udah lemah gitu, baterai fisiknya udah lowbat, tapi softwarenya masih tetap. Nah kayak gitu, itu ada kejadian kayak gitu. Dan itu biasanya nunggu 1 jam atau 2 jam gitu, ya udah dibiarin aja nggak bisa gerak gitu, tapi tetap ngeliat sekitar gitu. Itu ada juga yang kayak gitu, aku pernah ngalamin soalnya. Aku juga. Dan itu bukan suatu hal yang mistis atau suatu hal yang keren gitu, enggak. Tapi itu normal. Itu bisa dijelaskan secara sains kok gitu. Iya normal itu. Lah jiwa kan yang reinkarnasi bukan? Iya, kalau menurutku ya. Jadi ketika kita udah perfect ya, gitu. Bahasanya apa ya? Ketika kita udah bukan perfect ya, apa lebih bahasa tepatnya Kavina? Itu kita udah tuntas tugas kita sebenarnya. Bukan ruh ya, karena ruh tuh sejatinya cipratan ilahi itu tadi kembali gitu. Dalam keadaan apapun dia akan tetap suci, dalam keadaan apapun dia akan tetap kembali gitu. Yang belum kembali itu ya sebenarnya jiwa kita. Gitu. Makanya ketika tugas kita udah selesai, ya tidak ada lagi yang berkeliaran macam-macam itu tadi gitu. Iya. Kalau raga ini hancur jelas. Berarti mimpi jadi kenyataan ya, berarti memang tergantung tadi alam bawah sadar tadi kan, kayak ini tuh materi lu atau enggak materi lu udah ngelakuin duluan kan, maka itu bisa terjadi dan berhasil gitu kan. Deja vu, kalau mimpi jadi kenyataan itu kan dream comes true. Dream comes true. Deja vu itu sesuatu yang pernah kita misalnya nih suatu ketika kita kok ini gue pernah ngalamin hal ini ya, itu deja vu. Padahal gue tuh baru pertama kali kesini, tapi jiwa kita, masa lalu kita itu ketika keadaan kita lagi tidur atau jalan-jalan kemana itulah yang makanya kita pernah berada di tempat itu dengan kondisi yang sama, dengan orang-orang sama, dengan suasana yang sama. Padahal kita belum pernah ke situ. Itu namanya deja vu. Ya, tapi ya gue percaya kalau memang kita tuh pernah hidup di masa lalu gitu. Mungkin jiwa kita tuh, kenapa jiwa kita diturunkan di sini ya karena kita tuh harus membersihkan kan gitu. Membersihkan, terus ngelewatin tugas-tugas kita. Kalau dikiranya udah berhasil ya pulang gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin akan kembali lagi, mungkin dengan versi yang berbeda, dengan wujud yang berbeda gitu. Menurut gue sih kayak gitu, itu kepercayaan gue gitu. Ini ada pertanyaan dulu, berarti lo itu analoginya motherboard di komputer, jiwa hard disk eksternal ya, karena ruh kekal. Kalau di Al-Quran atau di mana tuh kitab-kitab pasti kitab suci bahasanya ruh ya, gitu. Karena sejatinya memang ruh itu kita nggak bisa ngelihat karena bentuknya sesuatu hal yang kayak asap gitu. Ya, kayak tipis ya? gitu, cahaya, kayak macam cahaya, tapi sebenarnya cahaya kayak semacam seperti itu loh, kayak asap, kayak cahaya ada. Tapi selagi dia masih bisa dilihat dengan kasat mata, itu masuknya imaterial. Jadi makanya Ibnu Sina itu dulu dia eksperimen ruh, jiwa dan akal itu adalah dia melihat ketika orang yang meninggal itu ternyata ada keluar asap gitu, walaupun tipis atau apapun gitu ya, maksudnya sangat tipis pun gitu. Itu dia eksperimen kayak gitu. Coba deh buka kitab-kitabnya Ibnu Sina ya, sampai dia bisa membedakan itu. Karena
karena apa? Di dalam tubuh manusia itu sebenarnya jiwa itu ruh itu sebenarnya bagian dari jiwa, tapi ruh itu gini, jiwa itu ruh itu bagian dari jiwa. Tapi bukan berarti ruh itu jiwa gitu. Gimana ya? Jadi jiwa itu memang bagian dari, tapi kalau dibilang ruh doang, kalau ruh doang itu bukan jiwa gitu. Jiwa adalah persatuan antara ruh sama akal gitu. Akal intinya maksudnya secara memori, nanti ketika kita ruhnya keluar dari jasad pun, itu dia akan akan tetap masih teringat gitu. Kalau aku menggambarkannya gini Kak Vina, jiwa itu ada di tengah-tengah. Ini raga dan ini ruh. Jiwa ini bisa bukan bisa. Jiwa ini terpengaruh dengan ruh dan raga. Raga ini untuk menarik ke duniawi, ya. Ruh ini menarik untuk ke keabadian itu tadi, pengabdian. Tugas lu tuh apa sebenarnya? Ini makanya dia suci. Dia tidak pernah mengajak untuk ke arah yang belok. Istilahnya yang kurang baik lah gitu, yang nggak baik gitu. Nah, tapi jiwa ini, raga ini kan selalu menarik ke duniawi. Ya seneng-seneng, ya happy-happy, ya semacam itulah material secara duniawi kan. Makanya jiwa ini kenapa ada di tengah-tengah dan bisa pulang atau bisa enggak, rusak atau enggak. Ya ini tadi, kita mau ngikut yang mana nih gitu. Kita mau ngikut ke roh atau ngikut ke sini. Itu yang harus perlu kita sadari. Itu. Makanya kalau kan ada kata-kata jiwa yang rusak. Nah, jiwa yang rusak itu dipengaruhi oleh apa? Nggak mungkin dipengaruhi sama ruh. Aku kenapa sebut raga? Karena di dalam raga ini ada akal. Di dalam raga ini ada materinya, ada otak, ada bagian tubuh yang hanya ingin hasrat. Lebih ke situ. Hasrat untuk memuaskan raganya itu. Hasrat memuaskan jiwanya. Kalau jiwa itu, kalau akal itu bukan berada di jasad. Jadi raga. Iya, akal itu bukan berada di jasad, bukan. Jadi akal itu berada di jiwa. Otak ini itu hanya sebagai hardware-nya aja. Jadi makanya kalau akal itu adanya di jasad, ketika jasad hancur, akalnya hilang pasti. Makanya ketika jasadnya itu hancur, jiwa itu tetap berakal. Jadi akal itu adalah nempelnya di jiwa, bagian dari jiwa. Jadi kalau misalnya kita berakal itu otak ini hanya sebagai hardware-nya, software-nya itu akal. Jadi akal itu nempelnya di jiwa. Jadi kalau misalnya kita meninggal, akal kita mah nggak ikut hancur, enggak. Tapi kenapa kita lupa? Itu karena bukan masalah, kan kalau masalah lupa itu kan berbeda ya. Karena gini, setiap kita dari manusia itu nanti akan diingetin lagi. Nanti ketika kalau lupa itu biasanya ada kelainan dari otak kita sendiri gitu loh, maksudnya jasad kita sendiri. Itu kan lupa itu banyak faktor. Contoh gampangnya kayak misalnya kita sibuk atau apa, itu kan urusan dengan kita kan masih berurusan dengan sesuatu yang imaterial, yang material. Contohnya gini, kita masih sibuk sama urusan duniawi lah, kita masih segala macam. Manusia tuh suka lupa kayak gitu. Tapi ketika ruh udah lepas semua nih, otak kita udah, maksudnya udah jasad kita udah hancur, dia ingatan semua akan teringat di situ, akan teringat sampai apa yang kita pelajari pun akan teringat gitu. Contoh gini, aku seneng banget ada statement yang kayak gini. Ini mohon maaf nih para kaum LGBT ya, asik. Para kaum LGBT bukannya maksud satir atau gimana. Ada statement ngomong gini. Aku terperangkap di jiwaku dalam jiwa yang salah gitu ya. Jiwaku terperangkap di tubuh yang salah. Pertanyaannya, jiwa punya kelamin nggak? Yang punya kelamin apa? Raga. Apakah benar-benar jiwa itu terperangkap? Jiwa. Jadi adalah apa? Jiwa itu tidak ada kelamin. Yang menentukan kita kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan adalah itu jasad kita. Kita ini hormonalnya adalah aku perempuan, laki-laki itu karena apa? Karena jasadnya. Gitu. Jadi secara abstrak, jiwa itu abstrak, itu tidak ada yang namanya wah aku tuh jiwanya perempuan, tidak. Yang membentuk perempuan itu adalah hormonal.
kalau dari pabrikannya ini hitungannya apa sih namanya kodrat, ya kan? Kodratnya begini nih, pabrikannya begini gitu. Ya kita ikutin dari pabriknya begini gitu. Kalau jiwa sendiri software itu abstrak, gitu. Jadi nggak ada yang sunat mah. Masuk lubang ini mau bagi yang kelaminnya. Jangan baca dulu, fokus dulu aja. Iya, jadi kalau misalnya intinya aku bisa statement sama mohon maaf ya LGBT. Oh, lu nggak pernah ngerasain sih karena gue tuh dari lahir tuh udah gini. Enggak. Coba pertama dicek hormonal. Itu biasanya ada kelainan hormonal secara fisik. Ya. Yang kedua, biasanya pengaruh lingkungan. Itu karena gini, nggak usah jauh-jauh. Aura itu menular. Cara gampangnya gini, kalau ada orang nguap di sebelah, pasti kita ikutan nguap. Nah, aura itu bisa nempel. Kalau kita nggak bisa cleansing yang energi negatif, kalau kita tidak membangun kesadaran, itu dia akan nempel. Jadi kalau kita, intinya gampangnya gini, kalau berteman sama minyak wangi, akhirnya jadi wangi gitu. Kalau kita sering berteman sama LGBT tapi kita tidak bisa meng-cleansing gitu, tidak membangun kesadaran kita kalau itu sesuatu hal yang kelainan ibaratnya gitu, itu akan jadi. Jadi coba aja, kalau yang LGBT, aku bukannya mau gimana nih, mohon maaf sama yang LGBT, aku sih nggak ada nggak setuju dengan statement yang, wah aku terperangkap di jiwa yang salah, di tubuh yang salah, jiwaku tidak ada, jiwa itu abstrak. Jadi yang membentuk kita itu adalah fisik kita. Fisik kita memang bisa terdiri dari feminine energi atau male energi, ya kan? Tergantung dominannya mana. Aku pun sebenarnya aku agak dominan male energi. Tapi ketika kita dilahirkan, aku dominan male energi. Tapi kalau kita dilahirkan kita sebagai wanita, ya kita harus bagaimana caranya itu sebagai ujian dari diri kita. Oh ini kan kita dikasih dari sana begini, enggak. Ya babi juga diciptain tapi haram dimakan gitu maksudnya. Ya kita diciptain sesuatu hal yang mungkin berbeda dari yang lain. Ya berarti itu ujian buat diri kita gitu. Makanya dicek secara hormonal atau lingkungan. Dan itu bisa disembuhkan. Itu kalau aku bilang tetap ya penyakit, mohon maaf gitu. Kayak gitu. Berarti kalau ruh udah lepas dari raga, ruh itu tetap suci dan bersih lagi dan nggak berpikir apa-apa lagi kan? Loh, roh itu beda nih. Iya, maksudnya kan ruh kan bukan kayak gitu kan? Enggak, roh itu enggak. Iya, kan berarti kan yang jiwa tadi itu kan yang nempelnya gitu kan? Roh itu datang dan kembali dengan keadaan yang sama. Iya, maksudnya kan yang kan jiwanya kan, bukan ke rohnya gitu. Iya, mungkin gue agak sedikit berbeda ya. Yang gue pelajari, yang gue sering diskusikan, jiwa itu memang abstrak. Tapi maaf ya kayak mungkin kita sedikit berbeda pendapat ya. Tapi oke lah untuk ngomongin masalah hormon, masalah lain-lain itu bagian dari raga kalau menurut gua, ya kan. Tapi kalau yang namanya jiwa, apalagi dari lahir ya, kalau belok di pertengahan jalan atau belok karena lingkungan itu udah beda. Tapi ini karena ini gue juga pernah ngomong serius tentang hal ini, terus sama teman-teman yang kena, terutama cewek itu ada beberapa case yang membuat gue berpikir, ketika ada kelamin ganda. Itu mungkin kesalahan hormon lah. Hormon ini jatuhnya dari mana? Itu berangkatnya dari mana? Munculnya dari mana? Itu kan. OTG-nya. OTG gue ya. Kayak nggak mantep gitu ya. Udah. Lanjut. Udah, karena yang gue tahu memang ada. Jadi gini. Jiwa itu kan kayak puzzle ya. Ini sedikit ya, pelan-pelan ya gue ngejelasinnya. Jiwa itu kan ada puzzle. Kadang-kadang ada jiwa yang tidak terbentuk dengan semestinya. Ada jiwa yang mungkin dulunya tidak dia dapatkan, mungkin di masa lalunya, yang pada akhirnya tidak utuh.
gitu loh. Dalam artian mungkin kenapa ada orang tua yang bergaya kayak Abigi gitu. Tua yang belum usia 60 yang gayanya kayak masih anak 20, 25, 17 gitu. Oke, kalau kita ngomongin masalah itu ujian, itu apa? Mungkin iya. Tapi jiwa ini itu sebenarnya sih, gue ngomongnya juga agak harus hati-hati. Jiwa ini, tarik napas. jiwa ini itu kita bisa ngebentuk nggak sih gitu loh, pertanyaan gue. Bisa kita bentuk atau oke, gue tahu ini bisa dibentuk sebenarnya. Gue tahu ini bisa dibentuk sebenarnya jiwa itu. Cuman bagi sebagian orang yang kesulitan untuk membentuk jiwa ini, itu berangkatnya harus dari mana? Menyadarinya itu harus dari mana? Coba kasih tahu. Kalau misalnya orang LGBT dari lahir, dia harus memulai itu dari mana? Menyadari hal ini tuh dari mana? Kan nggak bisa nih serta merta kita nggak begitu tuh, atau lu salah tuh atau gimana? Lah, ketika kita menerangkan hal ini kepada orang yang udah dari lahir seperti itu, dia menyadari dari kecil tuh seperti itu berangkatnya dari mana nih? Cara menyadarinya nih? Aku jawab ya, yang tadi awal dari kelamin ganda ya. Kalau kelamin ganda itu memang gini, syaratnya boleh diubah fisik itu adalah ada kecacatan. Jangankan kelamin ganda, bibir swing tuh boleh dioperasi. Kalau kelamin ganda itu boleh pilih sebenarnya. Tapi ketika kita pilih, pasti dicek dulu sama dokternya itu hormonalnya dominan kemana. Contoh itu Manganang itu siapa tuh ya? Ya, Manganang atau ya. Pokoknya Aurelia Manganang. Nah, kalau yang misalnya dari lahir udah gemulai misalnya gitu ya kan, kita cara ngasih taunya gimana? Gini, makanya filsafat itu ada juga yang namanya praktisi, ada ilmu turunan. Filsafat itu kan akar ya, akar. Yeah. Akarnya adalah jiwa, turunannya apa? Daunnya, pohonnya itu apa? Psikologi. Yeah. Ya, buahnya apa lagi? Fisiologi. Contoh gini, gampangnya. Anak udah gemulai begini, ya kan? Jangan dikasih rok misalnya. Kalau misalnya udah pakai makeup, udah dibiasakan dimasukin ke lingkungan. Jadi gini, fisiologi, tampilan luar itu mempengaruhi psikologi. Psikologi mempengaruhi fisiologi. Jadi itu udah masuk ke ranah praktisi. Ya kan? Itu ya turunan ada dari kan gini, kalau kita bicara filsafat itu akar ya. Nah, bagaimana praktisinya? Masuknya udah masuk ke psikologi nih berarti nih. Nah, kalau udah cara tekniknya ada gimana untuk tidak tidak menggurui atau tidak bikin mentalnya down, tidak, tapi dengan cara membangun kesadaran kalau lu tuh laki misalnya. Kalau lu tuh perempuan, caranya gimana? Ya laki pakaiannya harus laki. Perempuan harus perempuan gitu. Itu dari kenapa pakaian itu penting, itu fisiologi. Tampilan luar itu nanti akan mempengaruhi psikologi dia ke dalam. Makanya orang kalau kita melihat orang kan kadang psikologi dari dalam, kalau kita lihat dari luar, oh ternyata ibaratnya mempengaruhi psikologi. Enggak, semua berpengaruh. Jadi kayak fisik kita, jiwa kita, badan kita sehat itu nanti juga mempengaruhi psikologi kita. Penampilan kita rapi mempengaruhi psikologi kita. Badan kita bau mempengaruhi psikologi kita. Kalau kita pakaiannya kayak perempuan, laki-laki kayak perempuan, itu mempengaruhi jiwanya. Akan makin lagi yang tadinya ibaratnya dia udah agak gemulai secara hormonal, akan lagi gitu. Itu pertama ya, yang harus dilakukan. Yang kedua itu Yang kedua ya pasti cek ke dokter, cek hormonal. Coba deh, pasti itu ada kelainan hormonal. Gitu. Kalau yang dari lahir ya, kalau yang dari lahir itu pasti ada kelainan hormonal kalau menurutku. Jadi kenapa sih akhirnya benar-benar jadi LGBT itu karena apa? Menurut aku itu dia adalah memanjakan sesuatu hal yang ya memanjakan ego. Itu kan salah satu gitu. Misalnya ada kelainan. Oh, gue memang dari lahir nih gue jadi laki-laki. Ya dimanjain aja egonya jadi gitu. Selesai kayak gitu. Jadi kalau kita ranahnya filsafat sampai situ. Nanti ranahnya untuk cara tahap praktisinya itu biasanya ya pakai psikolog nggak bisa pakai ya psikiater. Nanti juga ada
dokter dan sebagainya itu pasti itu udah ranahnya praktisi tuh. Tapi untuk kita sebagai orang tua, parent itu dari rumah, itu kalau anak laki-laki udah harus dididik laki-laki. Jadi laki-laki udah kalau kebiasaan dia udah main apa namanya yang gaya-gayanya udah kayak perempuan walaupun cuma bercanda, itu nanti akan masuk ke bawah alam sadar. Nah, tadi lagi balik tuh. Masuk ke bawah alam sadar. Bawah alam sadar itu kalau di dalam NLP itu guncangannya udah dahsyat banget karena dia lebih besar kan kekuatannya daripada alam sadar. Nah, itu yang harus dilakukan dari awal. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau dibilang jiwa ya memang jiwa itu abstrak. Dibentuk bisa karena ketika kita meninggal itu adalah menuju setiap manusia itu berjalan menuju kesempurnaan. Aku yang waktu 5 tahun yang lalu atau aku saat kecil sampai hari ini mungkin berbeda. Pertama kali ketemu Nick dengan sekarang ketemu sama Nick itu pasti jiwa yang berbeda karena sudah mengalami perjalanan jiwa. Tapi jiwa mungkin akan berkembang dia karena jiwa itu menuju kesempurnaan, selalu berubah dia. Tapi kalau jasad menuju kehancuran. Jadi kalau jasad itu ya pas ketika lepas ya berarti jasadnya udah nggak bisa terima, udah hancur dia, gitu. Iya. Kurang lebih gitu lah, Om. Iya. Ya mungkin ini. Ya mungkin suatu ketika gue bisa masuk ke ranah situ ya. Tapi untuk saat ini memang gue masih di fase itu sih, masih kayak memang tanda tanya gitu loh, tanda tanya. Tapi gue diskusi sama beberapa orang pun ya sepakat gitu. Dan gue juga pernah dengar apa yang di Kak Vina ini bilang bahwasanya tuh sebenarnya memang seperti ini apa yang seperti dijelaskan tadi memang iya gitu. Tapi gue belum klik gitu loh, belum klik dalam artian gue belum nemu nih gitu. Oke. Karena masih di satu sisi ya kadang-kadang kayak gitu tadi Kak. Kenapa kadang-kadang kan gini, kenapa orang yang tadi gue bilang usia 50-60 kenapa jiwanya masih di 30 atau di 20 bahkan gitu kan, jiwanya ya gitu, semangatnya terus tercermin dari apa busananya, dari cara dia ngomong, dari cara dia begini begitu itu kayak tercermin gitu loh. Oh bahwasanya dia tuh emang kayak anak usia 20-30 loh gitu. Oh kalau yang dibilangnya itu sebenarnya udah memang semua gerak dari jiwa ya, itu udah masuk ke karakter ya. Jadi kalau kita mau lihat perjalanan jiwa seseorang sebenarnya tidak bisa dilihat dari penampilan atau dilihat dari gaya bicara yang wah kelihatan muda. No, itu bisa karena kalau dari look itu kita bisa dikelabui ya, karena jiwa itu kan memang penggerak semua gitu. Iya. Bagaimana bisa tahu perjalanan jiwa seseorang? Contohnya gampangnya gini, mungkin dulu aku ketemu sama Nick beda cara bicaranya, pengetahuannya berbeda. Itu udah masuk dalam, terus bagaimana dia problem solvingnya. Ada umur 60 tahun tuh nggak ngerti yang namanya problem solving tuh ngurusinnya kayak gimana kalau ada masalah, yang taunya yang dia tahu cuma marahin anak aja misalnya. Gitu. Itu jiwanya tidak berjalan. Kenapa bisa tidak berjalan? Karena setiap kali ada masalah sebenarnya kuncinya adalah ketika orang rumit, kenapa sih nih gue ada masalah nih, pusing ini. Seperti aliran darah tuh nggak ada keluar gitu. Itu karena kurangnya pengetahuan. Nah, ketika kurangnya pengetahuan, jadi apa? Jiwanya tidak berjalan. Makanya kalau menuntut ilmu tuh sampai terus kan, meskipun kita sering kali tersesat ketika kita belajar gitu kan, tapi tetap jiwa itu berjalan sampai ketemu yang namanya titik. Oh gini ternyata ya gitu. Nah, ketika kita belum sampai, oh gini ternyata, itu berarti belum berjalan. Kadang umur doang secara fisik kita berjalan setiap tahun 30, 50 itu berjalan secara fisik, tapi belum tentu jiwa kita berjalan. Nanti biasanya di akhirnya itu baru dikasih jalannya, itu ya baru ibarat kalau nggak bisa dikasih tahu secara materi, nanti ya sama Tuhan dikasih tahu secara peristiwa gitu, baru jiwanya berjalan gitu. Itu biasanya kayak gitu. Ada expirednya nggak katanya? Jiwa. Apa tuh? Jiwa ini ada expirednya nggak Kak katanya? Jiwa expired, jiwa tidak gini ya. Kalau aku ya rujukanku adalah
eh, untuk jiwa dan apa itu ada Ibnu Sina, ada apa namanya Surawardi. Kalau Ibnu Sina kan memang kita tahu kan dokter ya, kalau di orang taunya dokter lah kalau Ibnu Sina gitu ya. Surawardi, terus Mulla Sadra itu berbeda-beda. Kayak misalnya bahas reinkarnasi juga nanti akan berbeda antara Ibnu Rus dengan Al-Ghazali, itu akan berbeda lagi cara berpikirnya gitu. Tapi kalau misalnya intinya semua filsuf itu apa namanya bersepakat kalau jiwa itu mengalami penyempurnaan dan jasad itu mengalami kehancuran. Ketika ruh akan dikembalikan kepada Tuhan, makanya mungkin ada yang sakit dulu atau ada yang mengalami masalah dulu, bencana dulu, atau dihabisin hartanya, itu sebagai bentuk penyucian jiwa. Jadi kalau orang mau meninggal tuh kadang dibersih-bersihin dulu gitu. Iya. Nah, itu kayak kode alam. Jadi nanti ketika balik Tuhan mah pengennya lu tetap masuk surga gitu. Ketika pulang lo tetap Tuhan maunya lo tetap suci gitu. Makanya pas pulang dibersih-bersihin dulu gitu. Perkara nanti pernah dosa atau apa segala macam itu nanti urusan hitungan kan. Tapi pas pulang itu pasti dibersih-bersihin dulu. Entah ada yang koma berapa tahun lah apa segala macam gitu. Itu bentuk pembersihan jiwa kan udah ada juga di hadis tuh ya. Kalau orang sakit aja kan dikurangin dosanya gitu lah ibaratnya gitu ya. Setiap orang yang mau berpulang itu pasti disucikan dulu sama Tuhan itu. Nah, ketika lepas dari raganya itu berarti apa? Raganya sudah tidak bisa menampung jiwanya karena sudah nggak kuat dia. Makanya dia lepas. Raganya itu udah hancur. Cuma kan kalau kita meninggal dalam di dunia ini itu namanya kita hidup di alam syariat, ya harus pakai syariat. Entah meninggalnya karena kecelakaan, karena meninggalnya karena sakit, semua harus ada sebabnya, harus ada syariatnya. Karena kita hidup di alam syariat. Pada hakikatnya adalah memang jiwa ini udah sempurna untuk balik. Jiwa ini udah suci, udah disucikan untuk bisa pulang. Makanya kebanyakan orang yang mau meninggal kalau susah meninggalnya ada kalimat gini, udah ikhlasin aja gitu. Nah, titik sempurna jiwa adalah ketika sudah bisa melepaskan, ikhlas, udahlah gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ada karma yang dalam tertinggal nggak? utuh ya. Loh, karma yang tertinggal ya itu tadi harus diselesaikan dulu itu tadi nih. Kayak sakit mati lagi. Iya, nggak apa-apa. Meninggal saya kebiasaan. Iya, benar. Ya mungkin rujukannya beda-beda ya gitu. Memang sih kita harus punya banyak rujukan karena tapi kliknya di dalam diri kita itu yang mana? Yang penting kalau menurut gue ya mencapai kesempurnaan itu gitu. Yang mana silahkan dipakai gitu. Iya betul. Kayak bicara tentang ma'at aja, ma'at tuh kematian ya. Ada yang berujuk pada reinkarnasi, ada yang berujuk tidak reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi. Kalau lu sendiri percaya? Kalau gue sendiri lebih ke condong nggak ada reinkarnasi sih kalau gue. Walaupun ada yang Muslim ada yang bilang kalau itu kita ada reinkarnasi, karena dia merujuk pada ayat yang nanti Tuhan akan menghidupkan terus ini lagi gitu ya. Itu kan kayak ada ayatnya itu kan. Hidupkan lagi, dimatikan lagi, ya, itu dia ngambil dari kutipannya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu dia mempercayai reinkarnasi kayak gitu. Nah, kalau tapi kalau di dalam filsafat itu kayaknya ilmuannya hanya Al-Ghazali sih. Hampir seluruh filsafat dari semua ya, maksudnya dari Ibnu Rus lah, makanya kan ada kontra-kontranya tuh mereka tuh ya. Dari Ibnu Rus dan yang lain-lain itu mereka bilang ya kalau misalnya ada reinkarnasi, ketika kita ketemu nanti berarti jiwa ini bisa menyerupai berbagai bentuk dong, gitu kan. Misalnya kita mati nih gara-gara mati waktu dulunya dari anjing, atau misalnya sekarang mati besoknya jadi anjing gitu. Nanti ketika kita di akhirat nih misalnya dikumpulkan lagi, kalau dalam Islam gitu kan dikumpulkan lagi, ini ketemu dengan identitas yang mana gitu. Kalau jiwa itu bisa berubah dengan beberapa identitas gitu. Nah itu
Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada reinkarnasi, misalnya nih, kalau Al-Ghazali kan bilang nanti dikubur tuh dihidupkan lagi, secara fisik tuh hadir kayak gini lagi gitu. Pertanyaannya sama para filsuf yang lain adalah bagaimana kehancuran ekosistemnya gitu. Contoh gini, kan di dalam ekosistem dunia ini kan sistem makan memakan nih, ya kan, manusia mati kan kembali ke alam, harusnya hancur, nanti dimakan sama cacing lah segala macam. Itu udah ekosistem tuh, kita buat makanan cacing lah, buat makanan apa segala macam gitu kan. Nah kalau misalnya kita hidup lagi kayak bentuknya seperti ini, itu tidak apa ya, ibaratnya melanggar hukum semesta alam gitu. Karena tubuh kita ini sesuatu hal yang material yang akan ditinggalin material lagi. Kita masuk ke dunia itu sesuatu yang imaterial. Kita masuk ke perut aja itu kan disiapin dulu materinya. Jadi materinya nggak bawa langsung dari sana loh. Di perut ibu kita mau masuk aja, materialnya disiapin di sini di perut. Udah 4 bulan udah siap, dimasukin lah kita, ya kan? Berarti material ini sudah berada di dunia. Barulah ruh kita masuk. Nanti ketika kita meninggal ditinggal lagi di dunia. Makanya diri kita pun bukan punya kita sebenarnya. Jasad kita pun bukan punya kita. Nanti ketika pulang kita ditinggal lagi, diambil lagi ruhnya. Itu menurut para filsuf yang lain kayak gitu. Tapi beda menurut Al-Ghazali. Ya begitulah. Iya. Kalau gue lebih condong ke Al-Ghazali. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak, Vina? Kenapa ada reinkarnasi? Ya kalau Al-Ghazali memang ngomong, dan gue lebih condong ke situ sih gitu. Coba menurut Bang Herdi gimana? Kalau ngomongin masalah material terus ekosistem itu tadi, jiwa itu tidak ada pengaruhnya ke situ gitu. Oke, secara material mungkin kita nanti berbentuk kucing misalnya. Tapi kan dalam Al-Ghazali itu menjelaskannya gini. Mungkin wujud kita akan berbeda dalam bentuk apapun itu. Yang perlu diutuhkan ini kan jiwanya. Lebih ke situ. Yang perlu diutuhkan ini untuk kembali ini sebenarnya jiwanya. Kalau kata Kak Vina tadi disucikan ya gitu. Bisa jadi iya. Mungkin iya gitu. Tapi di sini tuh reinkarnasi itu berhubungan dengan jiwa. Jiwa yang belum kelar urusannya dengan dunia. Itu. Jiwa yang masih, makanya tadi gue bilang kan, porsinya lebih banyak kemana nih gitu. Pengabdian kita tuh mau dibawa kemana nih gitu. Kalau masih banyak ke dunia, ya tuh nanti dikelarin dulu dunia lo, baru nanti setelah utuh balik gitu. Intinya sih seperti itu. Kalau ngomongin masalah materi dalam bentuk apapun, nanti kita akan jadi ekosistem itu kok gitu. Entah kucing, nanti kucing mati juga cacing yang makan gitu, sama. Kalau ngomongin masalah materi ya gitu. Makanya pandangan orang tuh beda-beda tergantung di fase mana ya. Mungkin Kak Vina fasenya lebih ngerti itu. Gue masih mentok di sini gitu. Makanya gue masih kadang-kadang masih timbul pertanyaan dalam diri gue. Apakah yang tadi itu bener? Gue memandang orang yang lahir istilahnya punya kepribadian ganda. Gue memang istilahnya punya kepribadian ganda. Dia bentuknya cowok tapi dia punya kepribadian gak cewek, lebih feminim. Itu sebenarnya masih gue kulik nih gitu. Gue masih ada di fase masih kadang-kadang bertanya gitu loh. Ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Apakah, tapi bukan menyalahkan ya, enggak. Karena tidak ada salah, tidak ada yang benar menurut gue dalam dunia ini gitu. Ya kita sempat bahas kemarin Kavina lebih. Jadi kalau gini, kalau banyak orang berpikiran tentang Al-Ghazali, di Indonesia ini secara fikih itu banyak kita mengkiblatkan ke Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i. Tapi untuk masalah tentang tasawuf, ya masuknya ke Al-Ghazali. Iya. Ya di Indonesia cara berpikirnya dipengaruhi oleh Al-Ghazali, Imam Syafi'i, ya. Dan kalau untuk masalah kehidupan sehari-harinya malah dipengaruhi sama filsafat Barat. Itu orang-orang Indonesia umumnya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh aku lebih ke Al-Ghazali, ya aku wajar karena hampir mayoritas orang Indonesia itu untuk tasawuf itu rujukannya adalah Al-Ghazali, kayak gitu. Nah kalau untuk masalah ekosistem itu sebenarnya itu sesuatu hal yang material,
Material adalah jasadnya gitu ya. Makanya kan ada perang karya antara Al-Ghazali dan Ibn Rus tuh ya, tahafut at-tahafut dengan tahafut al-falsifah. Itu kalau bisa dibaca ya, itu ada penjelasannya masing-masing. Tapi ketika di cross check, Al-Ghazali banyak dari hadis-hadis doif yang sadur gitu ya. Bukan berarti salah atau gimana, enggak. Jadi ada nanti biasanya kalau di filsafat dicek lagi misalnya rujukannya tuh apa, siapa. Misalnya hadisnya apa, ternyata hadisnya ini doif, atau misalnya kalaupun bukan dari hadis biasanya secara ilmiah ya ilatnya masuk ke mana kayak gitu-gitu. Nah, banyak filsuf yang memang mengkaji tentang Al-Ghazali itu ya ada tidak mungkin tidak sepakat. Kebanyakan filsuf kurang sepakat sama Al-Ghazali tentang baik itu tentang tentang wujud, tentang Tuhan, dan tentang ma'ad. Itu dua ya para filsuf yang tidak bersepakat dengan Al-Ghazali gitu. Tapi secara tauhid dan sebagainya itu sama. Maksudnya tasawuf kita juga sama. Ini kan hanya pemikiran ya, pemikiran yang bisa benar atau bisa salah gitu. Nah, kenapa jiwa itu menurut filsuf yang lain, hampir semua filsuf itu memang harus memiliki identitas. Pada dasarnya jiwa itu abstrak, ya tidak berbentuk. Jadi ketika aku nanti suatu saat, amin, di surga ketemu Nick, nggak mungkin aku bisa kenali kalau Nick itu berbentuk kucing. Jadi lebih gampangnya gitu. Tapi kalau Nicknya, kucing, ini Nick gitu kan, meong gitu kan, itu kucingnya kaki dua, gitu, itu gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti di akhirat itu butuhnya identitas yang kita temukan. Jadi bukannya bentuk fisik ini yang kita temuin gitu, tapi ruh itu jasad itu abstrak. Tapi nanti ketika kita ketemu orang itu ya berbentuk yang identitasnya kita. Itu kan berdasarkan filsuf yang lain kan, bisa salah, bisa benar, nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar kan? Iya. Semua begitu gitu. Iya. Tapi benar nggak sih kalau filsuf Barat tuh lebih ke condong ke Al-Ghazali? Enggak juga. Kalau filsuf Barat kan malah enggak. Kalau Al-Ghazali kan Tuhan. Kalau Barat mah enggak, jarang yang ke Tuhan. Makanya Barat itu mentoknya kalau udah top ya kadang ateis, ya paling udah top agnostik. Tapi ada beberapa filsuf Barat yang enggak Al-Ghazali juga kan, gitu. Iya banyak kalau kan, gitu loh. Filsafat Barat juga banyak, tapi kan mereka juga banyak juga dipengaruhi sama filsafat Kristen juga kan. Itu banyak itunya mereka juga banyak cabang. Hanya bedanya gini, kalau Barat itu kelebihannya adalah dia jago praktisi. Jadi penemu ilmu awal itu sebenarnya filsafat Timur semua. Kalau mau cari rujukan tentang filsafat hidup lah, dasar-dasar sains lah, itu semua ambil dari rujukan Timur. Nah, Barat itu sering ngaku-ngaku tuh ya kan, ya kayak contohnya yang punya NLP tuh, dia kan ngaku-ngaku kalau dia pertama di dunia ya itu aku juga soalnya berguru sama dia juga, Anthony Robbins ya, itu ya pasti dia bilang ini pertama nih ilmu ini gue temuin, nggak ada yang baru. Malah jangankan NLP, kalau di Barat Nabi Muhammad aja itu diragukan Al-Quran itu dari Tuhan, karena kata-kata di Al-Quran banyak juga itu adalah quote-quote-nya Pluto mah planet ya, Plato ya kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau tentang masalah filsafat kita ngomong tentang jiwa, tentang apa, tergantung nanti rujukannya mau di mana gitu, dari siapa gitu, karena kitanya pribadi juga mungkin nggak tahu ya, paling dia tahu hanya sebagai pengetahuan gitu. Iya betul, itu hanya sebuah rujukan ya, support system teman-teman. Tapi kembali lagi ke diri sendiri, kita yang mencari, kita akan tahu jawabannya di diri kita sendiri masing-masing gitu. Tapi unik nih, di Islam itu ada, kalau kita mau, kalau di Barat itu kan mentok tuh di situ. Tapi kalau di filsafat Islam ada tuh treatmentnya, namanya riadoh.
ya kan, tasawuf. Mungkin riadonya beda-beda ya. Mungkin kalau ada yang ikut-ikut tarekat lah atau apa segala macem. Nah itu biasanya ketemu di situ tuh. Karena gini, ilmu tuh kan ada dua sumber ya. Ada yang kita dapat dari Tuhan langsung, itu namanya ilmu huduri ya. Sama ilmu husuli yang kita pelajari lah gitu, intinya gitu ya. Yang sudah ada yang kita pelajari. Jadi biasanya kita itu dapat keilmuan atau dibukanya tabir itu ya, itu kasyaf. Nah kasyaf itu didapat dari kita riadoh biasanya. Nah riadoh itu nanti ada gurunya, biasanya kayak gitu tuh kalau di tasawuf tuh. Ya kalau tarekatnya bebas ya, tarekat apa, ada ya sajili lah, ada qadariyah lah, ada macam-macam lah ya. Hitungannya mungkin riadoh tuh apa ya, latihan gitu, latihan penyucian jiwa gitu. Dengan biasanya latihan penyucian jiwa itu biasanya penekanan pada nafsu pada kebutuhan jasad. Jasad ini kan diibaratkan cuma daging gitu. Jadi biasa menekan untuk makan ya kan, terus penekanan untuk seksualitas dasar-dasar yang lainnya gitu ya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan jasad itu biar jiwanya lebih melatih jiwa. Nah itu biasanya kayak gitu. Kenapa harus didampingi guru? Tapi memang harus guru yang benar ya. Karena ketika kita beriadoh itu nanti akan kita ibaratnya bisa dapat kasyaf, itu adalah tabir ilahi yang dibuka lah ibaratnya gitu ya. Nah bisa membedakan apakah itu benar-benar kasyaf atau lo delusi gitu. Cuman gegayaan doang biar dikira orang suci aja gitu. Gue mimpi Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad di belakang mobil gua tuh gitu. Ya itu bisa aja delusi gitu. Nah itu sebenarnya bisa diketahui hanya orang-orang tertentu yang kalau dia ngomong itu dia delusi atau enggak. Ya itu biasanya dengan treatment khusus itu. Kalau bedanya di filsafat Islam ada treatmentnya gitu. Tapi kalau di yang barat itu kan mereka treatmentnya adalah sains, pembuktian secara ilmiah gitu. Wow. Termasuk puasa, termasuk apa itu ya kan, bisa dibuktikan dengan sains gitu kan. Iya betul. Padat ya mata kuliah malam ini. Ya untungnya malam ya, kalau pagi kayaknya udah nggak sempet. Pusing ya. Makasih ya Kak Vina ya. Iya. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi. Karena memang dia lebih ke Islam ya, maksudnya lebih ke Islami gitu. Gue perang sama dia dulu. Gue kan sempet yang bener-bener posisi Islami gue, religi gue lagi tinggi-tingginya, tapi dia berusaha untuk ngerem gue gitu, kayak jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu. Itulah kita guna sahabat kan, kayak kadang gue terlalu kayak mabok agama gitu. Iya, terlalu mabok gitu. Tapi maboknya gue tuh lebih kayak ke ini aja sih, ke kostum aja sih sebenarnya. Kayak gue sempet setiap hari itu pakai baju koko, sorban, sarung, pokoknya atribut muslim lah gitu loh. Kayak gue menciptakan image seperti itu gitu kan. Tapi pada akhirnya lo tahu kan kalau sesungguhnya manusia itu dari dalamnya kan, bukan cuma sekadar hati. Iya. Ya akhirnya sadar gitu loh. Ya banyak lah pelajaran hidup ya, kayak Vina bilang tadi ya, jiwanya kan akan upgrade terus gitu loh, bertumbuh gitu kan. Ya mungkin dia, tapi untungnya dia nggak yang dia sambil ketawa-ketawa aja sih, kayak ngobrol sama gue gitu. Jadi ya karena memang ada orang yang fase seperti itu nih, yang sering lo masuk neraka, lo dosa, lo bid'ah, lo begini kan, memang ada fase yang seperti itu. Yang kita anggap semua perbuatan dia tuh bagi kita tuh lo nggak Islami nih misalnya. Pada akhirnya kan malah kita dalam hati kita tuh malah bentrok sendiri gitu loh. Malah kita tuh membuat hidup kita tuh jadi nggak damai gitu loh. Iya. Jadi ada 3 fase biasanya tuh. Jadi kalau fase yang baru hijrah atau baru tahu ilmu tuh dia ngerasa, wah gue tahu ilmu nih, gue nih agak-agak gitu biasanya kayak gitu ya. Kalau yang masuk surga sendiri ya. Ya. Fase 2 tuh berusaha untuk orang harus tahu ini, orang harus tahu ini gitu. Fase yang ketiga, gue tahu apa ya? Iya. Semakin kosong ya kan? Iya kayak gitu. Semakin nggak tahu itu tadi gitu.
Iya, biasanya itu fase ketiga. Dan sebenarnya bukan gimana nih, karena udah tahu maksudnya gini, aku belajarin filsafat itu bukan sekedar, maksudnya gini, jangan dipikir bicara filsafat itu hanya tentang Tuhan ya gitu ya. Tapi filsafat itu kan akar dari ilmu pengetahuan. Induk ya. Iya, induk. Jadi ketika kita bicara apapun gitu ya, misalnya yang di depan kita ngomong apa, ini cara berpikirnya rujukannya ini nih sebenarnya gitu. Karena udah ketahuan gitu. Jadi kalau dia berfalasi atau apapun kan udah dipelajari juga tuh ilmu mantik dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau di dalam filsafat mungkin ya kalian tertarik sama filsafat, jadi ketahuan itu dia ini dia ngomong gini nih, meskipun orang tersebut tuh tidak tahu rujukan dia dari mana. Misalnya, dia kata guru gue begini nih, gue ngobrol diskusi begini misalnya gitu. Tapi aku tahu dia dipengaruhi dengan cara berpikir siapa gitu. Dari kalau gue yang mana? Coba. Ya, filsafat mana? Filsafat Jawa. Normalnya Indonesia. Ya, normalnya Indonesia, tapi ada dicampuri sama Nusantara. Normalnya Indonesia misalnya Al-Ghazali dan sebagainya, tapi dipengaruhi sama Nusantara gitu. Iya, betul sekali. Ini memang gue lebih condong, kalau dibilang gue memang lebih condong ke Jawa sih gitu. Iya, Jawa. Ya. Gitu. Kalau Jawa kan ada kayak itu ya, empet gitu kalau belajar psikologi dia ya. Sebenarnya kalau gue pelajari ya kayak antara Jawa dan Islam itu nggak berbeda jauh kok gitu. Tapi emang Jawa bagus kok itu. Iya, sebenarnya nggak beda jauh kok. Banyak kesamaan sama, bahkan hampir mungkin 70-80% banyak kesamaan gitu. Tahu kenapa? Karena Jawa kalau kita belajar sejarah, Jawa itu kan Wali Songo ya. Wali Songo itu ajaran pertamanya sebenarnya tidak menekankan di syariat pertama. Ya, itu pertama dia ngajak itu main di ma'rifat. Nah, ma'rifat itu dulu dibawanya sama siapa? Ibnu Arabi. Nah, itu. Jadi filsuf yang mempengaruhi cara berpikir Ibnu Arabi itu salah satunya juga dari Persia. Makanya orang dulu selalu ngomong, wah ini Islam Persia. Nah, kalau yang kita tahu sekarang adalah Syiah. Jadi sebenarnya cara berpikir kita itu masih ada dipengaruhi Persia. Nah, Persia bukan berarti salah atau tidak salah. Karena Persia kebanyakan dia ma'rifat. Kalau kita ke Iran, itu walaupun di Iran 90% Syiah. Iya, Syiah, tapi lebih banyak tasawuf mereka. Syiah juga banyak yang sesat ya. Ini aku ngomong gini terus bilang langsung orang Syiah nih gue nih. Aku ada degan ya kalau ngomong kayak gini ya kan. Kita bicara sejarah ya masalahnya. Karena orang dulu itu sebutannya Persia. Kalau kita bicara ini, jadi ada istilah, wah dia Islam Persia gitu. Kenapa Indonesia masuknya bukan lewat syariat? Karena saat itu orang kita itu kan lebih cenderung ke alam semesta. Iya. Ya, jadi masuknya ya lewat ma'rifat gitu. Kalau langsung disuruh lu sholat, lu salah, lu haram segala macam, lu orang Indonesia kabur karena udah nenek moyangnya tuh udah ritual dan menghargai alam semesta gitu. Gitu. Jadi masuk ke ma'rifat. Itu turun-turunannya. Makanya dibilang tadi 80% orang Jawa tuh ya iya. Satu suro itu memang udah ritualnya dari Islam Persia. Karena kenapa satu suro kok sama dengan malam satu Muharram ya? Kan sama sebenarnya. Satu suro sama satu Muharram itu sama itu. Coba kalau dibayang-bayangin ya, memang zaman dulu ya, ini sebelum Wali Songo masuk itu udah ada seperti itu sebenarnya. Itu jauh sebelum Wali Songo masuk tuh ya memang kita ada suro. Kenapa bisa ketemu klik dengan satu Muharram gitu. Bahkan ritualnya orang Jawa tuh hampir sama kayak orang Muslim di Arab gitu, yang muterin sesuatu 7 kali walaupun muternya arahnya berbeda, dengan baju yang mungkin cuman berbeda warna, dengan ritual yang sama, potong rambut. Makanya kadang-kadang gue mempelajari dari situ, ketemu gitu.
masih panjang sih perjalanan untuk belajar ke arah situ sebenarnya. Iya, karena kejelimet. iya, karena kalau sebelum Wali Songo memang masuknya ke Ibnu Arabi, makanya sebelum Wali Songo itu benar-benar ke sana, memang cara itunya dipengaruhi oleh Ibnu Arabi gitu. Jadi Ibnu Arabi pun itu dia itu belajar dari siapapun, termasuk dari Sunni pun dia belajar gitu. Jadi kalau kita lihat guru-gurunya, imam-imamnya ya, kayak Imam Syafi'i itu juga sempat berguru dengan imam-imam yang ada di Syiah gitu ya. Dan juga sama tuh. Jadi Ibnu Arabi itu dipengaruhi Sunni Syiah itu dipengaruhi gitu ya. Jadi cara berpikirnya tuh Ibnu Arabi itu salah satu filsuf keren menurut gue tuh karena apa? Karena dia yang bisa menghusulikan sesuatu yang huduri. Misalnya gini, dia bisa menjelaskan sesuatu yang abstrak, spiritual yang abstrak, secara ilmiah baru dia. Itu Ibnu Arabi. Makanya masuk ke Indonesia itu ya dipengaruhi sama yang ma'rifatullah itu. Jadi ketika Islam itu mau dimasukin, itu dia juga masuk menerjemahkan itu secara ilmiah. Makanya mereka masuk gitu, tapi dimasukin ke agama gitu. Mereka masuk gitu. Intinya kayak gitu sih. Sebenarnya berangkatnya sama ya, sama-sama ritual kan gitu. Sama-sama lebih ke arah ritual gitu. Oke lah. Next. Nanti lihat di YouTube ya teman-teman ya, biar mengingatkan lagi pelajaran hari ini. Makasih loh. Sama lekatnya karena ya ilmunya terbatas, saya. Sama. Semuanya sama-sama belajar lah satu sama lain ya teman-teman ya. Yang di bawah pada nyimak. Next season ya. Next season ya kita ketemu lagi ya. Oke, cuman semua. Ilmu itu didapat dari kesadaran ya, gitu. Dalam keadaan sadar kita akan mendapat ilmu. Tapi kalau kita dalam keadaan sadar yang low, yang rendah itu sangat sulit untuk masuk karena kita udah kayak membatasi diri sendiri gitu loh, kayak mental block. Udahlah, ya kayak mental block. Udahlah, gue udah cukup beginilah itu. Makanya jiwa kita nggak akan pernah tumbuh gitu. Iya. Betul sekali. Oke. Kasih semua ya teman-teman ya udah tap. Thank you ya teman-teman ya. Share. Udah segala bentuk supportnya. Thank you. Kasih sehat-sehat semua ya, sukses selalu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.